Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ila Putri NPM 19130012. Di sini saya akan memulai presentasi mata kuliah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama itu ada pengertian kesulitan belajar. Jadi di sini kesulitan belajar itu suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Lalu, siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila mereka mengalami kegagalan dalam pencapaian tingkat penguasaan materi atau tujuan pembelajaran tertentu dalam suatu waktu yang telah ditetapkan. Lalu, kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sukar. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Sukmawati, NPM 19130021. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar, seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurutnya kinerja akademik atau prestasi pelajarannya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk kuliah, dan sering minggat dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. Yang pertama, faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Yang kedua, faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Para ahli seperti Koney et al., Widiharto, dan Nurwidodo telah mengidentifikasikan dan menggolongkan faktor penyebab kesulitan menjadi 5, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu faktor seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang cukup mendapatkan perhatian atau anak yang terlalu diberi perhatian. Lalu yang ketiga, yaitu faktor emosional dan psikologis. Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan sebuah kesiapan, ketenangan, rasa aman. Yang keempat, ada faktor intelektual, kecerdasan atau inteligensi. Siswa yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh faktor intelektual, umumnya kurang berhasil dalam menguasai konsep atau prinsip, walaupun telah berusaha mempelajarinya. Yang kelima, ada faktor pedagogis atau kependidikan. Di antara penyebab kesulitan belajar siswa yang sering dijumpai adalah faktor kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Melinda, NPM 19130065. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mendiagnosis kesulitan belajar secara formal. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkatan kemampuan seorang anak terhadap anak lainnya yang dianggap normal. Hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga realitas pengujian itu serta kemampuan sang anak untuk memperhatikan dan memahami pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, NPM 19130058.
Saya akan melanjutkan materi yang sudah rekan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, ciri-ciri umum siswa yang lamban belajar itu dapat dipahami melalui pengalaman fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, dan proses-proses belajarnya dia yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nah, namun hal ini, Roldan dalam bukunya Learning Disabilities and Their Relation to Reading mengemukakan pendapatnya bahwa ciri-ciri umum siswa yang lamban belajar itu ada 12 pembagian. Ya, di sini saya akan membacakan hanya beberapa saja. Nanti teman-teman bisa lihat di makalah. Yang pertama itu ada siswa lamban belajar memiliki rentan yang rendah. Dia itu bertingkah bingung dan kacau. Dan yang kedua itu ada derajat aktivitas siswa lamban belajar rendah. Dan yang ketiga itu ada siswa lamban belajar karena kurang mampu dalam membedakan mana yang huruf, mana yang angka, dan mana yang suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ardianto, NPM 1913-0079. Saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pengajaran remedial dan kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah bisa bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau keduanya. Setiap siswa pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Namun, dalam kenyataannya, jelas bahwa siswa-siswa tersebut memiliki perbedaan baik dalam kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang, keluarga, kebiasaan, maupun pendekatan belajar yang digunakan. Dalam kaitan ini, kegiatan remedial merupakan satu studi khusus tersendiri yang digunakan oleh guru untuk menangani para siswa yang mengalami kesulitan belajar, baik kegiatan yang berupa perlakuan pengajaran maupun kegiatan bimbingan yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal. Oleh karena itu, dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, maka setidaknya ada 3 langkah umum yang harus ditempuh oleh seorang guru. Yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus dan melokalisasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut. 2. Mengadakan estimasi tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. 3. Mengadakan terapi, yaitu menemukan berbagai kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam rangka penyembuhan atau mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut.